Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mulai ngebahas sesuatu yang mungkin kelihatan sepele, tapi sebenarnya ngomongin soal hidup dan mati. Kita bakal bedah tuntas pedoman keselamatan kerja, NEBOS. Ibaratnya, kita lagi ngelihat piramida pertahanan hidup di tempat kerja, mulai dari kebutuhan dasar manusia yang paling basic, sampai ke bahaya fisik yang paling ekstrim. Siap-siap ya, abis ini kalian pasti bakal ngelihat tempat kerja kalian dengan cara yang beda banget. Nah, coba deh pikirin sebentar. Apakah tempat kerja kalian itu benar-benar didesain buat kejaga kalian tetap hidup? Kita tuh sering banget kan datang ke kantor atau ke lapangan tiap hari tanpa sadar ada sistem keselamatan kasat mata di sekeliling kita. Jadi sebelum kita buka peta jalan kita hari ini, saya pengen kalian nanya ke diri sendiri. Keselamatan di sekitar kalian itu cuma kebetulan doang atau emang hasil desain yang super presisi? Oke, mari kita selami agendanya. Ada 5 tahap yang bakal kita bahas. Pertama, dasar kesehatan dan kesejahteraan. Terus, lingkungan kerja. Ketiga, bahaya bekerja di ketinggian. Keempat, mencegah dan menahan jatuh. Dan terakhir, peralatan akses dan tangga. Kita bakal lihat gimana risiko ini makin lama makin tinggi di setiap tahapnya. Masuk ke bagian pertama, dasar kesehatan dan kesejahteraan, fondasi keselamatan. Kesejahteraan dasar ini ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya rapuh, ya sistem keselamatan secanggih apapun di atasnya bakal ikut ambruk. Dan percaya atau enggak, keselamatan itu dimulai dari matematika dasar banget. Di pedoman NEBOS ini ada aturan pasti soal jumlah toilet dan wastafel berdasarkan jumlah pekerja. Misalnya, buat 1-5 orang, wajib ada minimal 1 toilet dan 1 wastafel. Kalau pekerjanya makin banyak, rasionya juga naik. Sampai misalnya buat 76-100 orang, butuh 5 toilet dan 5 wastafel. Ini bukan sekedar biar nyaman antrinya ya, tapi emang syarat hukum buat jaga kebersihan dan kesehatan semua orang di tempat kerja. Standar kesejahteraan ini juga nyakup beberapa hal esensial, mulai dari air bersih yang ngalir, baik panas maupun dingin, air minum yang gampang diakses, tempat penyimpanan baju yang aman, sampai fasilitas istirahat buat ibu hamil dan menyusui. Tapi coba perhatiin poin yang satu ini deh. Air minum tuh harus banget dijauhin dari area sanitasi atau tempat yang gampang terkontaminasi. Aturan ini benar-benar misahin kebutuhan vital kita, yaitu air, dari zona potensi bahaya. Hitung-hitung ini adalah garis pertahanan pertama kita dari ancaman penyakit di tempat kerja. Lanjut ke bagian 2, lingkungan kerja, bahaya tersembunyi. Sekarang kita geser sedikit dari hal-hal yang kelihatan, masuk ke bahaya yang kadang nggak kasat mata. Nah, yang bikin data pencahayaan ini benar-benar menarik adalah ternyata terang gelapnya lampu itu nggak bisa asal tebak. Semuanya diukur pakai satuan yang namanya lux. Coba lihat gimana angka kebutuhannya melonjak drastis pas pekerjaannya butuh detail tinggi. Buat jalan lorong biasa, 20 lux saja cukup. Tapi pas masuk area kantor umum, langsung lompat ke 200 lux. Dan kalau kalian ada di ruang gambar teknik yang butuh ketelitian mata tingkat dewa, wajib minimal 500 lux. Salah lihat detail gara-gara kurang cahaya itu bukan cuma bikin gak nyaman, tapi bisa jadi awal mula kecelakaan fatal. Selanjutnya soal suhu ruangan. Wah, kalau ini sih pasti pada pernah kan debat rebutan remote AC di kantor. Tapi serius deh, yang namanya kenyamanan termal ini taruhannya jauh lebih besar dari sekedar kedinginan atau kepanasan biasa. Di Inggris, zona amannya itu kira-kira antara 13-30 derajat Celcius. Kalau sampai kita keluar dari zona ini, kita nggak cuma ngomongin soal keringetan doang. Kita ngadepin risiko dehidrasi, kram, heat stress, atau di ujung yang sebaliknya, hilang konsentrasi sampai hipotermia. Bahaya banget kan? Masuk ke bagian 3, bahaya bekerja di ketinggian, menaikkan pertaruhan. Nah, di titik ini kita benar-benar ningkatin taruhannya. Kita ngomongin urusan nyawa. 30-40. Angka yang suram ini adalah rata-rata jumlah fatalitas alias kematian akibat jatuh dari ketinggian setiap tahunnya di Inggris. Ingat, ini baru angka yang meninggal dunia, belum termasuk sekitar 6 ribuan cedera besar lainnya loh. Angka ini secara instan ngingetin kita betapa ekstrimnya bahaya gravitasi yang lagi kita bahas sekarang. Jadi, poin krusialnya ada di 3 langkah regulasi ini. Semacam mantra pertempuran utama buat ngelawan gravitasi. 1. Sebisa mungkin hindari bekerja di ketinggian. 2. Kalau terpaksa, cegah risiko jatuh pakai peralatan kerja yang benar. Dan 3. Kalau emang nggak bisa dihindari sama sekali, minimalkan jarak dan konsekuensi jatuhnya. Ini tuh aturan 3 yang sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Dan piramida terbalik ini dengan sangat brilian ngelustrasiin gimana hierarki kendali tersebut bekerja. Lihat deh, bagian paling bawah, fondasi yang paling luas dan paling aman, ya menghindari pekerjaan di ketinggian itu sendiri. Makin ke atas piramidanya, makin besar risiko yang harus dikelola. Filosofi dasarnya gampang. Perlindungan kolektif, alias ngelindungin banyak orang sekaligus, itu selalu lebih diutamain ketimbang perlindungan personal.
Mari kita lihat contoh praktisnya. Cara paling pinter buat ngalahin gravitasi ya, dengan nggak ngelawan gravitasi sama sekali. Misalnya pakai alat bergagang panjang buat ngebersihin jendela dari bawah, atau nerakit struktur atap di permukaan tanah dulu sebelum diangkat pakai derek. Kalau kerjanya bisa diselesain sambil kaki tetap nginjak bumi, berarti kalian udah ngilangin bahayanya 100%. Simpel kan? Bagian 4. Mencegah dan menahan jatuh. Melawan gravitasi. Sekarang kita bahas taktik dan alat spesifik kalau kerja di ketinggian emang bener-bener nggak bisa dihindarin. Di dunia perlindungan keselamatan ada dua sistem utama, sistem pasif dan sistem aktif. Terus kenapa regulasi lebih milih sistem pasif kayak pagar pengaman? Jawabannya simpel banget. Sistem pasif itu nggak butuh pekerja ngelakuin apa-apa biar bisa fungsi. Beda banget sama sistem aktif yang mengharuskan pekerjanya ingat buat ngaitin tali pengaman. Intinya, dengan milih sistem pasif, kita tuh secara efektif nyoret elemen human error atau kelalaian manusia dari daftar risiko. Biar kebayang gimana presisinya sistem pasif ini, coba perhatiin anatomi pagar pengaman yang aman ini. Ini bukan sekedar kayu yang dipaku asal-asalan ya, aturannya jelas. Pagar utama harus punya tinggi minimal 950 mm. Terus, jarak celahnya nggak boleh lebih dari 470 mm. Angka-angka ini tuh dihitung secara matematis, biar tubuh manusia secara fisik nggak mungkin muat nyelip dan jatuh lewat celah itu. Plus, ada papan pelindung di bagian bawah, biar nggak ada alat kerja yang nggak sengaja ketendang jatuh ke bawah. Tapi gimana kalau perlindungan pasif nggak memungkinkan buat dipasang? Nah, barulah kita beralih ke peralatan penahan jatuh alias fall arrest. Perhatiin anatominya. Ada full body harness, tali lanyard, peredam kejut, dan semuanya nyantol ke titik jangkar yang super kuat. Saya ingetin lagi ya, ini tuh sistem perlindungan personal yang posisinya sebagai jaran terakhir. Kalau alat ini sampai kepake menahan tubuh kalian di udara, artinya sistem pencegahan utamanya udah gagal total. Dan ini dia fakta fisika yang wajib banget kalian catat. Sistem penahan jatuh itu rata-rata butuh ruang kosong sekitar 5 meter ke bawah. Buat apa? Biar talinya merenggang dan peredam kejutnya terbuka penuh sebelum kalian nyentuh tanah. Nggak cuma itu, pekerjanya juga harus tetap ada di dalam area kerucut 30 derajat persis di bawah titik jangkar. Kalau kalian abai sama jarak 5 meter ini, atau ngayun terlalu jauh keluar dari sudut 30 derajat, alat semahal apapun nggak bakal bisa nyelamatin kalian dari benturan keras. Ingat, bahaya di ketinggian itu nggak selalu berbentuk pinggiran atap yang terbuka. Kadang jebakan mautnya ada persis di bawah kaki kalian. Atap yang rapuh, kayak asbes semen atau kaca tua, itu bahaya banget loh. Aturan emas di sini adalah, asumsikan selalu kalau semua atap itu rapuh sampai bisa dibuktiin sebaliknya. Rambuk ringatan wajib dipasang, dan kalian nggak boleh nekat ngelangkah tanpa pakai papan merangkak atau platform penyangga yang kuat. Terakhir, bagian 5. Peralatan akses dan tangga. Bahaya sehari-hari. Kita ninggalin atap yang rapuh menuju alat yang kelihatannya paling sepele, tapi justru paling sering nipu kita, tangga. Coba lihat angka ini, 1/3. Bayangin, 1 dari 3 kecelakaan jatuh dari ketinggian itu ngelibatin tangga biasa sama tangga lipat. Alat yang gampang ditemuin di tiap rumah dan kantor ini ternyata jadi penyebab ribuan cedera serius setiap tahunnya. Ya gara-gara bentuknya yang simpel itu, kita seringkali jadi lengah. Jadi pertanyaannya, kapan sih tangga itu benar-benar aman dipakai? Aturan NIBOS ketat banget soal ini. Tangga itu cuma dirancang buat kerjaan ringan yang risikonya rendah, beban yang kalian bawa nggak boleh lebih dari 10 kg, terus harus ada pegangannya, dan pastikan 3 titik kontak tubuh kita nempel terus di tangga. Dan yang paling penting, durasi kerjanya maksimal 30 menit aja. Ingat, tangga itu buat akses cepat, bukan tempat nongkrong buat ngerjain konstruksi berjam-jam. Dan buat ngebuktiin seberapa gilanya presisi rekayasa keselamatan ini, pedoman sampai ngatur sudut kemiringan tanah pas kita nyenderin tangga. Kemiringan tanah ke samping itu mentok di 16 derajat, dan kemiringan ke belakang nggak boleh lewat dari 6 derajat. Ini bukan sekedar tebak-tebakan ya, ini murni kalkulasi stabilitas geometri biar tangganya nggak tiba-tiba ngeser pas kalian lagi ada di atas. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif buat direnungin. Coba deh, besok pas sampai di tempat kerja, perhatiin sekeliling kalian. Apakah kalian dan rekan-rekan kerja udah dilindungi sama desain sistem pencegahan aktif yang solid, atau kalian cuma sekedar berharap bakal mendarat di tempat empuk kalau apes jatuh? Memahami hierarki pertahanan hidup ini adalah langkah pertama buat benar-benar selamat di tempat kerja. Makasih banyak udah fokus dengerin, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.